Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Yang pertama, bersyukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, yang maha menciptakan, yang maha melindungi kita dari segala mara bahaya. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Kemudian terima kasih kami dari Sarkap Sukoharjo mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya untuk mengisi materi pada siang hari ini dengan tema bencana dan kesiapsiagaan serta bantuan hidup dasar. Ya, ada slide yang kedua. Ini foto kami di Merapi pada erupsi yang salah satu korbannya itu Mbah Marijan. Ini peristiwa bencana yang menjadi salah satu hal dalam penanganan kebencanaan yang menambah wawasan, menambah keilmuan tentang kebencanaan. Dan pada siang hari ini kami akan menyampaikan tentang bahasan tentang kebencanaan. Yang pertama ada definisi bencana, kemudian ada jenis bencana, manajemen bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan topik utamanya adalah kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi. Next. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bencana itu adalah suatu peristiwa yang setiap dari kita pasti memiliki definisi masing-masing. Akan tetapi akan kami sampaikan bahwa definisi yang sesuai pada sumber yang terpercaya adalah UU nomor 24 tahun 2007 dari bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non-alam atau faktor manusia sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya korban, kerusakan, dan kerugian harta benda atau dampak psikologis. Karena kita tahu bahwa bencana itu terjadi, tentu saja bukan suatu hal yang mengenakan. Next. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana, antara lain. Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam atau natural disaster, kemudian bisa juga karena ulah kita sendiri, manusia, yang tidak bisa berbuat sesuai dengan semestinya. Kita terlalu banyak melakukan kerusakan pada alam, eksploitasi yang berlebihan, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa hal terkait macam bencana. Yang pertama, bencana natural, alam. Kemudian bahaya karena manusia, dan juga bahaya yang lainnya. Kalau di sini menurut UNISDR itu dikelompokkan menjadi 3. Kalau yang alam itu ada bahaya geologi seperti gempa bumi, bisa mengakibatkan tsunami. Kemudian ada bencana hidrometeorologi, itu tentang air dan juga iklim. Ada banjir, ada angin puting beliung, ada badai dan sebagainya. Ada juga bahaya biologi, itu juga bisa termasuk dalam bencana. Selanjutnya ada bencana yang dari faktor manusia, seperti bahaya teknologi. Kita tahu teknologi ketika kita tidak dapat memanfaatkan dengan baik, itu bisa mengakibatkan suatu hal yang merugikan kita. Kemudian ada penurunan kapasitas kualitas lingkungan, seperti yang tadi. Ketika kita tidak dapat mengontrol aktivitas kita, kita dapat menjadi korban atas keserakahan kita, eksploitasi alam, dan tidak menjaga lingkungan dengan baik. Selanjutnya ada kerentanan atau vulnerability yang tinggi dari masyarakat. Itu terkait infrastruktur, elemen-elemen yang ada di kota atau kawasan yang beresiko bencana. Kita tahu pembangunan itu dapat mengakibatkan suatu hal yang bisa baik, bisa buruk. Semua tergantung pada perencanaannya. Ketika ada hal yang miss, maka ada hal yang menjadi tanggungannya, akan menjadi resikonya. Kemudian ada kapasitas yang rendah dari masyarakat. Nah ini, kita sebagai masyarakat, kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Kalau kita sebagai masyarakat normal, ya kita mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Kita sebagai mahasiswa, kita bisa berperan dalam kebencanaan, dalam membantu, dalam membuat jurnal atau hal-hal yang itu bisa menjadi bahan kajian dalam kebencanaan. Lanjut, kita tahu bahwa kita Indonesia ada pada negara dengan kondisi geografis yang sangat luar biasa. Sebagai laboratorium bencana, ada banyak potensi. Karena apa? Kita terletak pada pertemuan lempeng, 4 lempeng besar yang ada di Indonesia. Ada lempeng benua Asia, ada lempeng pada benua Australia, dan
Samudra Hindia, dan juga Samudra Pasifik. Kemudian adanya dampak geologis ini bisa mengakibatkan banyak tadi. Ada gempa bumi, ada tsunami, dan kejadian-kejadian lainnya yang dapat menyebabkan bencana. Lanjut lagi. Menurut Arnold, kondisi tersebut dapat berpotensi bahwa Indonesia ini rawan akan banjir, tsunami, tanah longsor, dan menurut riset itu memiliki tingkat 10 kali lebih berbahaya dibandingkan tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Lanjut. Nah, kita masuk pada manajemen bencana. Manajemen bencana adalah suatu upaya dari awal sampai akhir. Jadi, mulai dari pencegahan, mitigasi, ketika terjadi bencana, dan sampai pada tahap pemulihan. Bencana itu dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi menjadi satu kegiatan yang satu rangkaian. Lanjut, ini ada bagan terkait manajemen bencana, ada manajemen risiko, ada manajemen mitigasi, kesiapsiagaan. Itu terjadi dilakukan ketika pra-kejadian, sebelum kejadian kita mempersiapkan agar dapat mengurangi tingkat risiko atau bahkan menghindarkan kita dari bencana. Kemudian ada saat kejadian kita harus ada tindakan, harus ada upaya dalam manajemen kedaruratan. Ini dilakukan oleh badan-badan yang diamanahi seperti BPBD atau BNPB ketika terjadi dalam skala nasional. Kemudian ketika pasca kejadian, setelah kejadian itu ada satu hal yang perlu dilakukan adalah manajemen pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan ulang, dan lain sebagainya untuk memfungsikan kembali apa yang sudah rusak, apa yang sudah menjadi korban dari peristiwa bencana. Kemudian ada slide bisa dilihat terkait terkait skala atau kejadian itu dibagi tiga, ada pra kejadian, sebelum, ketika terjadi bencana, tanggap darurat, atau akhir pas kejadian tadi, rehab dan rekonstruksi. Lanjut. Selanjutnya, dalam manajemen bencana tentu ada 4 hal yang menjadi siklus atau hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, diusahakan kita memiliki kesiapsiagaan. Nah, bagaimana caranya untuk memiliki kesiapsiagaan itu adalah dengan upaya mencegah dan mitigasi bencana. Mencegah itu agar kita terhindar dari suatu kejadian bencana. Kemudian mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak atau resiko. Kita tahu misal di Gunung Merapi statusnya sudah mulai awas atau waspada, sudah waspada. Itu kita harus segera mengambil tindakan, misal kita mengungsi atau sebagainya. Jangan sampai ketika sudah pada tahapan awas kita masih di sana, nanti akan menjadi korban. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu, sudah mempersiapkan pada pencegahan dan mitigasi, jadi kita sudah siap di waktu kesiapsiagaan ini, kita sudah memiliki daya lenting, kita sudah memiliki kekuatan, sudah mempunyai bekal. Harapannya ketika ada suatu bencana memasuki siklus tanggap darurat, kita sudah siap untuk hidup, kita sudah siap untuk membantu, kita tidak menjadi korban dan tidak menjadi tidak harus diselamatkan oleh orang lain, kita justru harus bisa selamat, kita harus bisa membantu. Kemudian harapannya apa? Ketika 3 siklus sudah terjadi dan butuh pemulihan, kita sudah siap membantu, baik kita sebagai masyarakat atau sebagai akademisi atau kita sebagai elemen masyarakat apapun, kita berusaha membantu dalam masa pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Oke, lanjut. Kita masuk pada penanganan bencana. Penanganan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya kejadian, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 4 siklus tadi masuk dalam penanganan bencana. Nah, ini ada bagian terkait dengan alurnya. Next saja, kita masuk ke kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan bahwa upaya ini
cepat dilakukan dan tepat. Karena apa? Dalam bencana waktu itu sangat penting. Time is gold period. Kita mempunyai target waktu dalam mengevakuasi, kita ada target waktu dalam mencari tempat untuk berlindung. Nah, maka dari itu kita harus mempunyai kesiapsiagaan. Bagaimana untuk mencapai kesiapsiagaan ini? Ada beberapa cara, bisa melalui yang pertama, menyusun dan menguji coba rencana penanggulangan daruratan bencana. Ini kita mempunyai skenario. Ketika semisal kita sudah tahu hujan turun berhari-hari, kemudian air di sungai naik, tinggi muka air naik, maka kita harus bersiap. Misal kita mempersiapkan tas yang cukup dengan bahan-bahan baku, kemudian berisi pakaian dan lain sebagainya, alat yang kita butuhkan. Ketika nanti terjadi bencana banjir, kita sudah siap untuk mengevakuasi seperti itu. Kemudian yang kedua, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini. Ini dilakukan oleh badan yang berwenang, badan terkait. Nah, kita bisa bersaran juga ketika kita mendapatkan early warning, peringatan dini, kita harus berusaha untuk menanggapi dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita malah diperingatkan, kita malah naik sendiri, jangan sampai. Dan takutnya ketika kita tidak mengindahkan peringatan tersebut, kita malah menjadi korban. Yang ketiga ada penyediaan, ini dilakukan oleh badan terkait, bisa dibaca, kita next saja. Nah ini, arti kesiapsiagaan. Apa sih kesiapsiagaan itu? Kesiapsiagaan adalah kemampuan kita mengenali ancaman, memprediksi sebelum terjadi bencana. Ini bisa juga dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di kampus, dari pelajari di kegiatan kepecintaan alaman, kepramukaan, dalam belajar di PMR dan sebagainya, itu sudah ada banyak sekali pengenalan tentang bahaya yang terjadi di kanan kiri kita. Kemudian yang kedua ada kemampuan untuk mencegah kejadian jika mungkin. Jadi kita mempunyai porsi masing-masing. Ketika kita sebagai akademisi, kita bisa membuat riset, kita bisa membuat penelitian tentang mungkin resiko bencana di suatu wilayah. Nah, ini akan menjadi suatu informasi awal dan menambah kesiapan kita. Kemudian kita bisa untuk mampu mengurangi dampak terjadi bencana. Dengan apa? Dengan kita siap dulu, kita udah paham apa yang harus diperbuat, siapa berbuat apa, kita harus paham. Kemudian mampu menangani secara efektif jika ada kejadian. Nah, ini efektif di sini artinya ada perlu koordinasi. Kita sebagai komponen masyarakat, elemen masyarakat, ya harus taat kepada badan yang berwenang. Ketika terjadi bencana, kita harus mengikuti perintahan, mengikuti arahan, mengindahkan apa yang disampaikan oleh badan terkait. Misal ada early warning, harus turun dari suatu lokasi, ya kita turun. Kita ada informasi, kita harus segera mengungsi, ya kita harus mengungsi dan lain sebagainya. Kemudian mampu memulihkan kembali setelah kejadian, kita harus resilient, kita harus tangguh, kita harus mempunyai daya lenting. Jangan sampai ketika terjadi bencana kita malah merasa down, merasa kita tidak memiliki apa-apa. Jangan, kita harus berusaha semaksimal mungkin mandiri, berusaha untuk mengalahkan ego kita, berusaha mengalahkan dampak psikologis kita. Kita harus mampu dan harus kuat, tangguh dan juga tabah. Lanjut, ada tahapan kesiapsiagaan, ada 9. Kemudian, nah ini, pendidikan dan pelatihan. Di sini dalam manajemen bencana sebagai elemen masyarakat kita harus paham dengan apa? Tentu dengan sering-sering kita mencari sumber pengetahuan tentang kebencanaan. Kita harus tahu di mana kita berada, potensi apa yang ada di kanan kiri kita, kemudian ketika terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Sebagai inti karena mengingat waktu, ada 4 hal kita harus tahu dulu. Aman diri dan juga paham akan adanya resiko. Kita sudah tahu aman, kita harus bisa mengamankan teman, kanan kiri, keluarga, siapapun yang pada saat itu ada di kanan kiri kita, ya kita beritahu. Kemudian aman lingkungan, kita harus tahu di mana kita harus menuju ketika terjadi bencana. Ketika ada gempa bumi, kita bisa lari ke tempat yang lapang. Jangan sampai kita malah panik, malah masuk ke ruangan, itu akan menimbulkan bahaya.
salah satu contoh. Dan yang terakhir, kita baru bisa melakukan suatu upaya ketika tiga tadi sudah terpenuhi. Aman diri, teman kita aman, lingkungan aman, kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut, membantu atau kegiatan yang lain yang itu bisa mengurangi resiko bencana. Nah, dan terakhir adalah pelatihan. Kita sering-sering berkegiatan yang terkait dengan kebencanaan. Kita harus bisa melakukan teknis-teknis hal yang itu dimungkinkan terjadi. Kita belajar berenang, kita belajar bagaimana tahu orientasi medan. Jadi jangan sampai kita terjadi bencana, kita malah chaos, kita malah panik dan menuju ke tempat yang berbahaya. Oke, mungkin demikian dulu. Bisa disambung dengan apa sih yang harus dilakukan ketika ada korban pada saat bencana. Masuknya pada materi bantuan hidup dasar akan disampaikan oleh teman saya, Mas Bima. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan karena ketika bencana mungkin ada yang perlu kita hadapi. Di situ ada yang namanya korban dan di sini kita mengenal namanya BHD dengan namanya bantuan hidup dasar. Kita sebagai orang awam pun sekarang sudah diharapkan untuk dapat mempunyai ilmu tersebut BHD. Mungkin ada dikatakan sekarang tentang gawat darurat. Ya, gawat darurat adalah suatu kondisi di mana kondisi memerlukan segera bantuan medis secepatnya. Nah, di sini kita mengenal beberapa macam namanya BHD ya. Ada namanya kondisi sakit. Kondisi sakit terdiri dari henti nafas dan henti jantung. Lalu yang sering kita hadapi mungkin, ketika mungkin keseharian kita yang sering kita hadapi ada namanya perdarahan. Ada perdarahan, ada luka bakar, lalu kecelakaan-kecelakaan yang lain yang menyebabkan kondisi sakit pada tubuh. Nah, di sini tujuan kita melakukan BHD adalah untuk mengurangi resiko dampak cacat selanjutnya. Oke ya. Ini saya cepatkan. Nah, sebenarnya di sini ada namanya penanganan di sakit, tadi henti nafas, henti jantung. Nah, ini namanya ada CAB atau RJP, resusitasi jantung paru. Kalau kadang lihat di rumah sakit, ya seorang perawat gini-gini atau pernah lihat di TV lah, itu namanya kita untuk melakukan penanganan pada keadaan sakit. Nah ini ketika ada kondisi orang pada saat keracunan, misal di sini ada dicontohkan penanganannya gimana ketika ada orang keracunan itu macam-macam, kemasukan benda asing ya ke mulut, itu kita harus perhatikan ada dua. Kadang yang masuk ke mulut itu bendanya kondisinya korosif atau tidak. Nah, kalau korosif, benda itu kita larutkan. Jangan kalau sampai kita keluarkan kembali, nanti takutnya ada kerusakan di mulut. Nah, di sini ada penetalisirnya dengan minum susu. Atau ya yang disarankan minum susu ya. Kalau tidak korosif, kita bisa melakukan dengan rangsangan muntah. Seperti itu. Apabila juga terkena mungkin ketika di sini setelah di teknik ya mungkin ada bahan kimia atau apa. Nah, kita dapat melakukan penanganan dengan ini melakukan pembilasan kulit dengan air. Jadi terkadang kalau kita kena bahan kimia, jadi kita melakukan netralisirnya dengan air saja, ya dibasuh sampai yang lama biar benar-benar habis. Terus ini ada lagi, di mata juga seperti itu, dengan air yang mengalir ya langsung. Lalu di sini ada. Oke. Nah ini ketika korban misal ada keadaan tersedak, ini penanganannya seperti ini. Ini ada contohnya ya, hentakan perut dengan hentakan dada. Ini misal kondisi orang pada hamil misal ya, kita hanya bisa melakukan di dada, kalau di perut kasihan bayinya ya.
Oke. Nah, ini misal ada yang terluka. Nah, kita lakukan penanganan misal pada kaki ini, yang seperti contoh kita tinggikan bagian yang cedera. Oke ya. Nah, ini dalam kondisi perdarahan seperti ini ya. Jika ada perdarahan, kita menemui kondisi seperti ini, yang hanya kita dapat lakukan hanya menutup saja, menutup luka, atau kita balut, itu saja. Atau untuk membersihkannya hanya cukup dengan air. Kalau bisa air yang bersih ya, kita bersihkan itu, tidak perlu sekarang misal pakai alkohol, betadine, sekarang itu sedang tidak disarankan. Nah, seperti ini. Ya, ini ada lagi tertancap benda asing. Ketika kita mengetahui sesuatu korban dengan kondisi tertancap benda asing, kita tidak disarankan untuk melepasnya. Kita hanya disarankan untuk, nah bisa di situ ada berdarah, nah kita hanya mengusap luka darahnya di sekitar, lalu kita tutupi di daerah itu agar apa, darahnya tidak keluar lebih. Nah, lalu kita tetap laksanakan penanganan selanjutnya kepada pihak yang lebih berwenang ya, seperti petugas medis rumah sakit seperti itu. Oke, ini ya, misal di luka bakar juga. Luka bakar, misal ada korban dengan kondisi luka bakar, kita hanya melakukan dengan kondisi cara pendinginan. Nah, caranya pendinginan hanya dialiri dengan air saja. Dengan air yang mengalir sampai benar-benar dingin, sampai benar-benar hilang lukanya, lalu tetap kita alihkan nanti selanjutnya ke petugas medis. Kita tidak disarankan seperti kayak kena knalpot. Nah, itu jangan sekali-sekali dikasih, sekarang mungkin dikasih odol seperti itu ya penanganannya, dikasih minyak, nah gitu. Ya, lebih baik seperti ini, diberi air saja. Oke ya. Ya, karena waktunya terbatas, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman saya. Terima kasih, kami dari Sarkap Sukoharjo telah diundang pada kesempatan pada hari ini. Oke, terima kasih. Dari saya, jadi antara kita hidup dan juga sadar, kita harus bisa paham tentang berbagai macam ilmu yang memungkinkan digunakan, dan walaupun itu jangan sampai digunakan, seperti kemampuan kita paham bencana, kita tahu bagaimana penanganannya, dan juga bagaimana ketika ada korban atau membutuhkan tindakan bantuan hidup dasar. Kita harus tahu, kita harus belajar, dan harapannya jangan sampai untuk dilakukan. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf bila mana banyak hal yang kurang, karena memang ini metode yang baru secara virtual, secara live video, jadi ada kurangnya. Kami mohon maaf, dan besar harapan kami kita dan juga teman-teman bisa mengadakan kegiatan bareng ketika nanti sudah kondisi normal, entah itu latihan bareng atau apapun kegiatan yang itu bernilai bagus seputar kebencanaan atau bantuan hidup dasar. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.